Saya ke Pak Menteri dulu ya, izin. Pak Menteri, ini usulan dari siapa sebenarnya perpanjangan masa jabatan kepala desa, Pak Menteri? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Doli, Mas Arman yang saya banggakan, Mbak Liviana. Jadi ceritanya kalau dirunut dari ke belakang itu memang cukup panjang sebenarnya. Akhir 2021 itu ada diskusi-diskusi di desa yang dimulai dari kegelisahan atas kondisi desa pasca Pilkades. Sebagaimana kita semua maklum bahwa asas pengaturan desa itu kan ada 13, Mbak. Asas rekognisi, pengakuan terhadap hak asal-usul, asas subsidiaritas, asas kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, sampai pada keberlanjutan. Nah, semua itu adalah nilai-nilai luhur yang kemudian dituangkan di dalam sebuah regulasi yang sangat bagus agar nilai-nilai luhur nggak sampai mengalami penurunan. Nah, dalam konteks Pilkades, bagaimana juga kita maklumi, pasca Pilkades itu friksinya, ketegangannya itu agak lama selesainya. Kenapa agak lama? Karena calon yang menang maupun yang kalah, tim sukses yang menang maupun yang kalah bergaul terus setiap hari, ketemu terus. Oke. Ada yang syukuran, yang sini tersinggung, agak kecewa. Beda dengan bupati. Kalau bupati kan setelah menang atau kalah nggak ketemu lagi dengan warganya. Paling 2 bulan bahkan setengah tahun, baru setelah pelantikan baru ketemu lagi. Nah, dari situ sebenarnya diskusinya. Yang kedua juga ada kegelisahan, bukan hanya masalah itu, tapi masalah eksistensi perangkat desa. Jadi perangkat desa itu statusnya nggak jelas, P3K bukan, ASN bukan, sehingga gaji perangkat desa atau yang disebut dengan siltap, penghasilan tetap, itu seringkali hampir semua itu tidak diterima tiap bulan. Ada yang 3 bulan, 6 bulan baru diterima dan seterusnya, karena memang menggunakan skema ADD. Nah, begitu juga terkait dengan penguatan masyarakat di dalam keterlibatan perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan. Nah, dengan kondisi pasca Pilkades yang cukup tegang itu, maka terpikirlah untuk melakukan penataan secara lebih holistik dan spesifik terhadap implementasi Undang-Undang 6 2014. Baik, Pak Menteri izin saya potong. 8 tahun, sudah 8 tahun, bentar ya, sudah 8 tahun, dan memang perkembangan kemajuan desa luar biasa. Kebijakan Pak Presiden mengalirkan dana hal percepatan luar biasa. Nah, dinamikanya menjadi butuh segera diatur lebih bagus, lebih akomodatif di dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 dalam bentuk review atau revisi. Nah, dari situlah awal misalnya. Baik, tapi kemudian gini Pak Menteri, izin saya potong. Ketika misalnya pun harus revisi undang-undang, apakah kemudian harus menaikkan atau menambahkan masa jabatan kepala desa? Lalu kemudian ini usulannya muncul dari kepala desa atau dari pemerintah sebetulnya Pak Menteri? Betul, inilah kemudian ya termasuk di dalamnya bicara tentang masa jabatan kepala desa. Ya. Jadi semua revisi totalitas asalnya makro, kemudian yang seksi kan urusan peningkatan masa jabatan kepala desa dari menjadi. Malah awalnya 10 tahun, Mbak, bukan 9 tahun. Nah, saya mendampingi diskusi-diskusi itu, saya bilang kalau 10 tahun berarti kalau 2 periode 20 tahun. Ini agak krusial nanti bisa berhadapan dengan warga masyarakat. Karena jadi ini idenya dari pemerintah, Pak Menteri? 14 tahun. Ya? Ide perpanjangan masa jabatan ini dari pemerintah? Bukan. Jadi saya belum selesai ceritanya. Nah, kemudian ada asosiasi yang namanya PAPDESI. Nah, dia melaksanakan rakernas 3 sampai 6 Juni itu merekomendasikan, dan itu mulai bergulir. Mulai bergulir agak mengkristal, kemudian agak mencuat. Itu adalah memang salah satu rekomendasi dari rakernas PAPDESI yang dilaksanakan di Semarang. Jadi itu ceritanya. Pak Menteri, kemarin di medsos itu ada pernyataan ancaman kepala desa, katanya kalau tidak dituruti akan berdampak ke pemilu 2024. Setransaksional itukah kebijakan ini, Pak Menteri?
Saya pikir tidak sesederhana itu, Mbak. Semua orang tahu kepala desa itu memiliki independensi yang tinggi. Kepala desa itu tidak begitu tergantung ke atas, tapi sangat tergantung ke bawah, ke masyarakatnya. Atasan minta B, kalau masyarakatnya cenderung C, pasti kepala desanya lebih ikut ke C. Itulah kondisi kepala desa. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan transaksi politik dan sebagainya, menurut saya kok terlalu jauh dan itu agak kurang memberikan positioning kepala desa pada posisi yang proporsional yang selama ini terjadi di warga masyarakat. Tapi sikap Presiden seperti apa Pak Menteri sejauh ini menyikapi hal ini? Sementara ini Pak Presiden kalimat yang terakhir beliau sampaikan adalah hari ini masa jabatan kepala desa 6 tahun 3 periode. Oke, 18 tahun. 9 tahun, 2 periode, silakan dibahas di DPR. Itu pernyataan dan itu sangat normatif. 9 tahun 2 periode Mbak, ya ini yang perlu dicatat. Dokumen-dokumen yang masuk, aspirasi yang masuk dalam bentuk tertulis ke Kementerian Desa itu tidak ada yang 9 kali 3. Tapi Pak Menteri sendiri setuju nggak dengan rencana atau wacana 9 kali 3 itu? Ya, kita tidak bicara setuju atau tidak setuju, Mbak. Saya menfasilitasi. Tidak boleh bersikap sebelum Presiden bersikap. Baik. Kita akan mengikuti arahan Presiden. Tetapi saya memfasilitasi diskusi termasuk hari ini. Tadi saya ketemu Pak Mendagri, saya laporkan juga bahwa kami di Kementerian Desa sedang mendeteksi atau mendalami tim untuk seluruh permasalahan di Undang-Undang Desa yang penyesuaian dengan kondisi objektif. Baik.